Orang yang baik itu yang punya manfaat bagi orang yang lainnya, disadari maupun tidak, sengaja maupun tidak. Maka dari itu jamaah dan sekalian rahimakumullah sekali balik, dalam sebuah hadis kudusi Rasulullah mengajarkan bahwasanya Allah berfirman, ana inda zanni abdi wa ana maha. Saya selalu berada pada baik sangka hambaku, kata Allah, dan saya selalu bersamanya. Maka dari itu jamaah dan sekalian, apabila ada orang berbaik sangka kepada orang lain dan banyak orang itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berbaik sangka pula kepadanya. Sebaliknya, apabila ada orang banyak sekali mencaci maki seseorang, boleh jadi orang itu belum mendapatkan hidayah untuk menjadi orang yang baik. Akan tetapi jamaah dan sekalian, terkaitlah dengan almarhum Niki yang sederhana, yang biasa, yang nambah zahirnya tidak melebihi kelebihan, akan tetapi boleh jadi di dalam hatinya bagaikan permata, bersinar cahaya keikhlasan dalam hidupnya, sebagaimana ia amalkan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, agar ia menjalani hidup sebagai ibadah dengan penuh keikhlasan di dalam menjalankan ajaran agama. Bukankah juga Nabi pernah mengajarkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala jamaah dan sekalian tidak sekedar memandang jasa berupa daripada hambanya, tapi insyaallah pandangan Allah Ta'ala tembus pandang sampai ke dalam hati kalbu hambanya. Maka dari itu jamaah dan sekalian, berbaik sangka bagi kita adalah suatu kebaikan dan kebajikan, dan yang kita baik sangkai ini adalah orang yang baik. Niscaya mudah-mudahan menularkan kebaikan bagi orang lainnya, bagi keluarga, kerabat, karib kerabatnya, kemudian bagi putra-putra dan putri-putrinya, bagi siapapun yang memuji tentang kebaikan dan kebaikan itu sendiri. Jamaah yang sekalian rahimakumullah, meskipun begitu bahwasanya almarhum Niki adalah seorang manusia biasa, sudah pasti adanya. Maka siapa saja manusia yang biasa itu mungkin hingga padanya jamaah yang sekalian mararuan Nabi situ para naran silap, baik lupa Nabi Malik sengaja atau tidak disengaja, umpamanya niscaya nikilah makna hikmah dia bersama kumpul bareng masyarakat Banjar dan tetangga untuk tidak menyimak kalimat takziah dan yang mewakili almarhum bareng keluarga besar sekaliannya mengharapkan pada salah silap-silap nike lunaskan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampun Nabi jamaah dan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sekali kali keikhlasan pelunggu sami memaafkannya, keikhlasan pelunggu sami yang sudi menyolatkannya setelah mengkafannya sampai memakamkan almarhum ini akan mendapatkan pula balasan ganjaran pahala dari sisi Allah Ta'ala, dan almarhum ini juga mudah-mudahan menjadi orang yang dikasihani, yang dirahmati, dan limpah ruah baginya ampunan, maghfirah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang biasa, sederhana, dan tidak kaya raya jamaah yang sekalian, akan tetapi barangkali ada kesengajaannya pernah berhutang walaupun dia kecil, jumlahnya sekat 1 rupiah umpamanya, hatta jamaah yang sekalian, maka tunaslah sila kepada reda ia, kepada ikhlaskan dia. Kalaupun misalnya lebih dari itu berat untuk diikhlaskan, tentunya dapat dibicarakan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, tetapi mudah-mudahan itu tidak ada, insyaallah ta'ala. Yang terakhir jamaah yang sekalian, yang bersaksi barang belum bersami bahwa almarhum ini husnul khotimah, maknanya orang yang baik, yang menjaga iman dan Islam selama hayat di kandung badannya sampai dia kita saksikan dan kita hantar menuju ke liang lahat, pindah dari alam nyata dunia fana menuju alam barzah, alam kubur, sehingga jamaah dan sekalian tempat tahu takaknya nanti mudahan sholah baik bagus akibat daripada kebaikan kebagusan tiang pelunggu serta kebaikan dan kebagusan daripada almarhum sendiri yang biasa, yang sederhana, yang membuat kita iba dan kasihan padanya. Maka dari itu jamaah dan sekalian, sekiranya nanti ada ajakan untuk zikir dan tahlil, maksudnya kita kumandangkan kalimat thayyibah
kalimat yang paling baik di muka bumi sampai di akhirat. Itulah dia kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah nikah, untuk menghibur diri, untuk menenangkan perasaan, untuk mengendalikan emosi, sehingga siapapun yang sedih, susah, duka, barangkali lebih dari sehari dan berkepanjangan, dengan kehadiran pelunggu sami zikir tahlil mendoakannya, maka dia akan merasa tidak sendirian untuk mendapatkan musibah itu. Akan tetapi ada orang yang peduli dan punya perhatian padanya, apalagi dizikirkan, ditahlilkan, didoakan, dikumandangkan kalimat thayyibah, maka niscaya cepatlah Nabi Adanya kembali perasaan bayunya menjadi sebagaimana biasanya, normal seperti sebelumnya. Jadi ini jamaah sekalian, mungkin makna kaidah atau fadilahnya adalah sebagai terapi psikologi cara manjid untuk menenangkan jiwa, baik jiwa roh arwah yang ada di alam barzakh maupun jiwa roh arwah yang masih melekat dalam diri-diri orang yang beriman beragama Islam. Karenanya diadakanlah zikir dan tahlil dan didoakan. Manakala kita berdoa, disitulah kita sedang bersaksi bahwa kita sesungguhnya adalah orang sederhana yang banyak keterbatasan, yang selalu butuh kepada atasan dan perlu perhatian, bimbingan, dan bahkan taufik hidayah dari Zat yang Maha Kuasa. Itulah makna intisari dari doa. Pantas lagi menyebutkan bahwa doa itu adalah intisari daripada setiap ibadah. Atas segala perhatiannya jamaah sekalian yang turut serta di tengah-tengah digaleng niki dan kerepuk serta dingin cuaca niki, tetapi alhamdulillah masih hudu dan syahdu untuk kita menunaikan dan menuntaskan pemakaman niki. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalasnya yang setimpal.